Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita, mata kuliah filsafat ilmu dengan materi aksiologi nilai kegunaan ilmu. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share channel YouTube ini. Kemarin kita sudah mengkaji epistemologi atau cara mendapatkan pengetahuan. Saya kira teman-teman SA dan AFI semester 2 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sudah paham tentang materi kemarin. Hari ini kita lanjutkan dengan materi aksiologi atau nilai kegunaan ilmu. Sebelum kita membahas apa itu aksiologi, kita kemarin sudah mengkaji definisi atau memahami filsafat ilmu secara sederhana. Filsafat ilmu berarti mengkaji ilmu dengan pendekatan filsafat. Sedangkan cabang-cabang filsafat itu ada 3 secara umum, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka secara otomatis kalau kita mau mengkaji ilmu dengan pendekatan filsafat, kita juga menggunakan cabang filsafat, salah satunya yakni adalah aksiologi. Aksiologi itu apa? Kata aksiologi ini juga berasal dari bahasa Yunani, yakni aksios yang artinya nilai atau sesuatu yang berharga. Logos, artinya adalah teori, ilmu, atau akal. Aksiologi secara sederhana berarti adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang nilai. Namun dalam hal ini, dalam kajian filsafat ilmu ini, bagaimana aksiologi nanti untuk bisa membedah ilmu. Sebelum kita masuk terhadap kajian ilmu yang bersifat aksiologis, maka kita kaji dulu. Aksiologi itu memang diawali pada masanya Socrates, yang mana Socrates atau Socrates itu fokus filsafatnya itu juga tidak terlepas dari filsafat yang berbasis nilai, dan diteruskan oleh para muridnya sampailah kepada kita. Kalau teman-teman sekali lagi ingin melihat bagaimana proses aksiologis dan lain sebagaimana teman-teman bisa melihat buku Mengarungi Dunia Filsafat Abad Modern. Nah, ini di sini dijelaskan, namun nilainya yang dipahami adalah perspektif para filosof Barat. Nah, aksiologi ini memiliki 2 cabang. Cabang yang pertama adalah etika, yang kedua estetika. Etika ini berbicara antara baik dan buruk. Estetika ini berbicara keindahan. Sesuatu yang baik itu belum tentu indah, dan yang indah juga belum tentu itu baik. Teman-teman memakai baju lengkap, misalkan teman-teman putri. Ini baik, pakai jilbab, baju, terus celana, ini baik. Namun kalau jilbabnya warnanya merah, bajunya warnanya kuning, terus celananya warnanya hijau, ini tidak indah seperti lampu merah. Nanti bisa teman-teman berhenti kalau menghadap teman-teman, dikira itu adalah lampu merah. Itu seperti itu. Lalu kita menuju kepada bagaimana aksiologi ini untuk membedah apa itu ilmu. Maka pertanyaan yang
bersifat aksiologis. Yang pertama adalah bagaimana kegunaan ilmu. Yang kedua, apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Nah, yang pertama, apa kegunaan ilmu? Apakah semua ilmu itu pasti berguna? Nah, kalau pasti berguna, apakah selalu berakibat positif atau berakibat baik daripada mengimplementasikan ilmu tersebut, misalnya? Nah, akibat dari sebuah ilmu itu apakah selalu menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia? Nah, kita lihat dari kecanggihan sebuah ilmu maka menghasilkan sebuah teknologi. Nah, teknologi yang begitu canggihnya, namun ternyata teknologi selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Ini persoalannya pada ilmunya atau di dalam ranah implementasinya. Nah, ini sebuah pertanyaan yang harus kita kaji. Terus yang kedua, apakah ilmu itu bebas nilai? Nah, apakah ilmu itu bebas nilai? Perkembangan yang terjadi di dalam sebuah ilmu ternyata melahirkan sebuah polemik baru. Karena kebebasan ilmu terhadap nilai atau bisa kita sebut sebagai netralitas ilmu. Sebaliknya ada jenis ilmu yang didasarkan pada keterkaitan nilai atau yang kita kenal hari ini bahwa ilmu berbasiskan yang dengan yang namanya tendensi. Nah, misalkan kita bisa berbicara ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah tidak terlepas dari siapa yang menulis sejarah tersebut dan pada zaman siapa. Nah, maka tidak heran kalau ada suatu pertanyaan ilmu sejarah berbanding lurus dengan kekuasaan atau sejarah berbanding lurus dengan kekuasaan. Nah, ini berarti ilmu tidak bebas nilai kalau begitu. Nah, bagi ilmuwan yang menganut paham bahwa ilmu itu bebas nilai, kemajuan perkembangan dan ilmu akan lebih cepat terjadi karena ketiadaan hambatan dalam melakukan sebuah riset, baik dalam memilih objek riset maupun cara yang digunakan maupun menggunakan produk riset tersebut. Sedangkan bagi ilmuwan yang menganut paham nilai bahwa ilmu itu terikat, perkembangan pengetahuan akan terjadi sebaliknya. Karena dibatasinya objek riset atau objek penelitian, cara dan penggunaannya oleh nilai tertentu. Nah, itu kalau kita sedikit berbicara tentang bagaimana ilmu itu bebas nilai atau tidak. Nah, lalu bagaimana ilmu itu bebas nilai atau tidak? Nah, idealnya ilmu itu adalah bebas nilai, itu idealnya. Namun realitasnya ilmu pasti ada suatu tendensi yang di belakangnya. Meskipun itu tidak semua. Idealnya seorang ilmuwan itu adalah objektif, tidak subjektif. Nah, tapi di dalam realitasnya, di dalam melakukan riset, pasti terjadi sebuah bias. Nah, idealnya ilmuwan untuk melakukan riset, dia harus melepas background dirinya, melepas baju kebesarannya. Namun, ini adalah sesuatu yang sulit, karena pasti terjadi bias pemikiran. Nah, itulah realitasnya. Makanya secara ideal bahwa ilmu itu sebenarnya harus bebas nilai. Namun dalam realitasnya ilmu tidak bebas nilai. Nah, apalagi kalau ilmu dalam ranah aplikatif, implementasi, dia pasti terikat dengan kultur atau budaya setempat. Nah, itu berbicara ilmu bebas nilai atau tidak. Lalu
standar pengujian nilai itu dipengaruhi oleh aspek psikologis dan juga logis. Nah, misalnya kaum hedonis menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan yang dijabarkan oleh individu atau kelompok atau masyarakat. Yang kedua, kaum idealis mengakui sistem objektif norma rasional sebagai kriteria. Yang ketiga adalah kaum naturalis menemukan ketahanan biologis sebagai tolak ukur. Nah, maka status nilai, maka ada 3. Yang pertama adalah subjektivisme, adalah nilai semata-mata tergantung pengalaman manusia. 2, objektivisme logis, adalah nilai merupakan hakikat logis atau substansi bebas dari keberadaan yang dikenal. C, objektivisme metafisik, adalah nilai merupakan suatu yang ideal bersifat integral, objektif, dan komponen aktif dari kenyataan metafisik. Nah, itu adalah merupakan status nilai. Lalu karakteristik nilai, ada yang bersifat abstrak, inherent pada objek, bipolaritas, dan yang D bersifat hierarkis. Bipolaritas ini yakni berarti baik, buruk, indah, jelek, benar atau salah. Nah, itu tadi. Nah, lalu kalau kita melihat hari ini, bagaimana nilai dari sebuah manfaat ilmu itu benar-benar bisa dirasakan secara positif oleh manusia, maka tidak mau ilmu harus benar-benar bisa memberi manfaat. Dan kembali lagi dari inti ilmu bebas nilai atau tidak, maka secara idealis bahwa ilmu harus bebas nilai meskipun realitasnya tidak bebas nilai. Mungkin sedikit pengantar dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Tetap di rumah, stay at home di musim COVID-19 ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.